TV. Saat informasi datang tanpa henti, Berita Utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. pilih yang paling bernilai dan jadikan referensi utama. Rangkum penuh integritas dan terpercaya. Berita Utama, setiap Senin sampai Jumat, pukul 7:30 malam, serta Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Ada yang cantik dan lucu, Fani Yasani. Rispo tambah ganteng aja, nggak nyangka. Tapi udah punya istri. Aku tuh Ikutin banget ya. suci banget. Sapu-sapu dihilangin koruptor juga dong. Kembali lagi di Suci 12 Ruang Suci Pemikat. 12, Show 4, Sabtu 2 Mei, pukul 9:30 malam. Usai polisi menetapkan seorang tersangka pelaku utama kasus penganiayaan di daycare Banda Aceh, kini polisi menetapkan 2 tersangka baru. Total 3 tersangka dalam kasus ini. Penetapan 2 tersangka baru dilakukan setelah rangkaian penyelidikan dan penyidikan polisi dalam kasus penganiayaan anak di salah satu tempat penitipan anak di kawasan Lam Gugop, Banda Aceh. Terungkap motif dari 3 pelaku sebagai pengasuh karena kesal korban tidak menurut saat diberi makanan. Dan saat ini kita telah selesai melaksanakan gelar perkara, di mana dalam suatu rangkaian dan juga fakta-fakta yang kita temukan dengan 2 alat bukti yang cukup, kita telah menetapkan kembali 2 pengasuh anak berinisial RY 25 tahun dan juga NS 24 tahun, di mana saat ini kita sudah menetapkan 3 orang tersangka daripada penganiayaan terhadap anak, dan sampai saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang tua yang menjadi korban daripada penganiayaan tersebut dan tetap mengumpulkan beberapa barang bukti dan juga menganalisis daripada hasil CCTV yang kita sedang melakukan penyelidikan. Sebelumnya pemerintah kota Banda Aceh sudah menyegel dan menutup permanen tempat penitipan anak atau daycare babypreneur di desa Lam Gugop, Banda Aceh. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 72 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah orang tua anak korban kekerasan di daycare Little Aresya Rabu siang bertemu dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati. Selain terkait kelanjutan pendidikan anak, kondisi kesehatan hingga upaya perlindungan hukum untuk para korban juga dibahas dalam pertemuan itu. Terus pihak kejaksaan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mayesti Wijayati menemui sejumlah orang tua anak korban kekerasan daycare Little Aresya di Yogyakarta. Esti bilang dirinya mewakili anggota DPR RI lainnya dari Komisi 10 yang membidangi masalah pendidikan. Dalam pertemuan ini, orang tua diminta memberikan gambaran kondisi anak mereka pasca terbongkarnya kekerasan di daycare Little Aresya. Selain mengalami kekerasan fisik dan psikologis, orang tua juga menyebut banyak di antara anak mereka yang kini mengalami gangguan kesehatan. Berikutnya juga harapan orang tua untuk penyembuhan secara psikologis psikis anak-anak kita yang ternyata tadi ceritanya cukup tidak ringan, sangat berat bahkan saya membacanya. Itu adalah penanganan hukum ini dilaksanakan seadil-adilnya. Ditambah kalau ini dihukum seberat-beratnya karena dampak dari hal yang diterima di sekolah tersebut, di penitipan bayi tersebut, mempengaruhi banyak hal yang akan mempengaruhi ke depan. Pasca pengungkapan kasus kekerasan anak di daycare Little Aresya, pemerintah setempat kini meningkatkan pengawasan dengan menyisir tempat penitipan anak ilegal. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut, jajarannya menemukan 33 tempat penitipan anak tidak berizin. Jumlah itu masih bisa bertambah, mengingat penyisiran masih akan terus dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta. Langkah yang ketiga, kami segera melakukan sweeping kepada seluruh
TPA-TPA yang ada di kota Yogyakarta. 2 hari ini kami sudah mau mulai sweeping dan per hari ini sudah kita dapatkan ada 37 yang berizin dan juga ada 33 lainnya yang belum berizin, yang kita lihat nanti akan kita audit terus gitu, dan kemudian angka itu terus akan bertambah. Dan tentu ini sebagai satu pembelajaran bersama lintas sektor kita untuk kemudian regulasi ke depan harus lebih baik. Hingga kini, 13 orang telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Mereka adalah ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh. Sementara karyawan lain, termasuk Dewan Pengawas Yayasan, masih didalami perannya. Tim Liputan, Kompas TV.